Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-7 ayat 204, ayat 204. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a, mana asal dari quri'a itu dibaca, menyimpan waktu yang sudah, ya, sudah lalu, namanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi kalau diartikan secara letterlek, apabila sudah dibaca Al-Quran, fastami'u, maka dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum, agar kalian turhamun, diberi rahmat. Ya, tapi apa artinya prakteknya kalau Quran sudah dibaca baru dengarkan, baru dengerin, baru diperhatikan? Kan seharusnya kan sedang dibaca. Apabila Quran sedang berlangsung dibaca, dengarkan, bukan sudah dibaca. Berarti baca dulu baru dengerin. Terus dengerin apa? Nah, maka rahasianya adalah idza, apabila berdampingan dengan quri'a fi'il madhi, maka dia menjadi mudhari', berubah waktunya menjadi mudhari'. Jadi ada juga mudhari' yang dalam keadaan tertentu berubah menjadi madhi. Ya. Jadi masa progresif bisa menjadi masa lalu. Nah, masa lalu bisa menjadi masa progresif. Seperti ini. Jadi apabila Quran sedang berlangsung dibaca, maka dengarkan dan perhatikan. Kalau bahasa sini, rongokaken lan nenglengaken. Nengleng itu, nah, gitu. Jadi perhatiin, apa tuh? Jadi kita memberikan fokus. Nggak tahulah bahasa Mas Andi apa nih? Nenglengaken itu apa? Sini menenglengaken. Nah gitu. Kalau ada suara, kalau mata kan kita fokusin, rada dimeremin. Apa tuh? Kalau kuping gimana, kan telinganya nggak bisa mengecil daun telinga. Berarti gini, apa tuh ya? Itu nenglengaken. Ya, ansit, pengertian ansit itu. Mari kita baca tafsirnya. Apakah yang kata di sini secara kosakata ya, kita tahu bahwa salah satu mukjizat Quran itu adalah
menguasai kosakata. Ansit itu sukut lil istima', diam untuk mendengar. Diamnya bukan tidur, untuk mendengar. Wal isgha wal mura'ah, serta memperhatikan dan menjaga telinga kita jangan sampai masuk yang lain gitu. Jadi pokoknya difokuskan ke dia tuh, tapi suara. Ya, jadi yang mendapat perhatian khusus adalah telinga, alat dengar, gitu kan? Apa tuh ya yang dibaca? Nah, itu namanya ansit. Qala Sa'di hadzal amru am fi kulli man sami'a kitaballah. Kata Imam Sa'di, ini perintah ini adalah umum. Ya, ini perintah dari Allah apabila Quran sedang dibaca, dengar, perhatikan. Ini berlaku umum untuk semua. Sami'a man sami'a kitaballah yutla. Ketika kalamullah, kitabullah sedang dibaca. Fa innau ma'murun bil istima' lahu wal insat. Maka sesungguhnya orang yang mendengar diminta untuk memperdengarkan dan memperhatikan. Wal farqu bain istima' wal insat. Perbedaan antara istima' dan insat, mendengar dengan tadi itu ya, ngrungokaken sama nenglengaken itu bedanya apa? Anal insat fi zahir. Insat itu bentuk lahiriah, gejala lahiriah. Ya sama dengan begini, marah. Marah itu kan sikap batin. Marah kan dalam hati. Gejalanya apa? Matanya merah, mendelik. Ya, tangannya gegederan mau nempeleng, kakinya mau nyepak. Nah, itu marah. Ya, matanya membesar, mukanya merah. Nah, itu gejala. Gejala orang marah. Tapi apa orang yang matanya besar, mukanya merah, tangannya gegederan, kakinya mau nyepak, itu berarti marah? Ya belum tentu, karena penyakit bisa aja gegederan. Atau lagi lapar, ya. Nah, kali ini namanya insat itu sikap zahir, sikap lahiriah. Jadi memperhatikan dengan diam. Diam tapi memperhatikan. Jadi memfokuskan alat dengar ya untuk menangkap suara. Itu namanya insat. Ini kata Imam Sa'di. Bitarkil tahadduts awal istighal bima yushkilu an istimai. Dengan tidak ngobrol, tidak bicara dan tidak sibuk dengan yang lain. Jadi meninggalkan omongan ya, tidak ngomong, tidak disibukkan dengan kegiatan yang lain. Itu namanya insat. Wa amal istima', adapun mendengar, fahuwa ayyul qiyasam'ahu, menunjukkan pendengarannya, wa yahduru qalbu, dan hatinya hadir. Jadi kalau mendengar itu kan sikap batin. Kan karena mendengar itu kan nerima kan, receive kan. Mendengar. Kalau ngomong itu kan ngirim. Ya, isinya mengupload. Kalau medsos mengupload. Ya kan? Kalau mendengar itu nerima kita. Mendengar dari luar. Kan mendengar nggak bisa dipentokin telinganya. Nah, itu. Ya, jadi wayatadabbar ma yasami, dan merenungkan apa yang dia dengar. Itu namanya istima'. Jadi ansit itu sikap lahiriah dengan diam. Memperhatikan. Wa amal istima' fa inna man lazima ala hadzal amrain hina yutla kitaballah fa inna yanala khairan katsiran. Kata Imam Sa'di, barang siapa yang melazimkan dua sikap ini ketika kitabullah sedang dibaca, maka insya Allah dia akan mendapat kebaikan yang banyak. Imam Sa'di ini guru dari Syekh Utsaimin ya. Guru dari Syekh Utsaimin. Alhamdulillah beliau menulis kitab tafsirnya selesai. Kadang-kadang sama Ustadz Bahri ini dibaca. Beliau langganan pembaca tafsir Imam Sa'di. Setahu saya, nggak tahu di sini juga dia baca apa enggak. Sepertinya
suka dibawa-bawa. Ya. Jadi kitab tafsir beliau memang tidak populer, karena yang populer di luar kan Ibnu Katsir. Kalau saya sih sebenarnya lebih senang membaca tafsir dari mufasir yang masih hidup. Mufasir, ahli tafsir yang sejaman dengan kita. Kenapa kok begitu? Karena kalau dia hidup sejaman kita, dia tahu problem hari ini. Karena problem dulu boleh jadi sudah out to date. Ketika dibicarakan lagi sudah nggak pas itu. Nah, yang sejaman dengan kita, contohnya pemilu boleh apa enggak, kan zaman Rasulullah nggak ada. Ya, itu sudah dikeluarkan fatwa. Fatwa terbaru. Tuh, pemilu ini boleh nggak? Karena nggak sejaman dengan Rasul. Di zaman Rasul nggak pernah praktek begini. Boleh nggak? Nah itu kan hal-hal yang baru. Donor darah boleh nggak? Apalagi yang nerima darahnya itu non-muslim, boleh nggak? Tapi kalau kita nggak melihat dari sisi agama, atas nama kemanusiaan kan boleh. Ya kan? Contohnya, waqulu linnasi husna. Katakanlah ucapan yang baik-baik kepada semua orang, kepada manusia. Kan manusia ini nggak disebut agamanya. Ya, kalau kita dihadapkan pada situasi bencana, banyak orang butuh darah, kita bisa memberikan donasi, boleh nggak kepada non-muslim? Nah itu kan perlu. Di zaman Rasulullah tidak ada. Kita kembali ke sini. Makanya kita perlu dibaca di sini fatwa. Fatwa ya, fatwa-fatwa itu adalah biasanya keputusan-keputusan yang kekinian dan kedisinian. Negara Kuwait itu merumuskan syariat fikih 44 jilid. 50 apa? Kitabnya ada. Itu yang diterapkan di Kuwait. Jadi fikih yang berlaku di negara Kuwait. Nah, di Indonesia cocok apa enggak? Ya mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Wa ilman ghaziran, dan ilmu yang banyak. Wa imanan mustamiran mutajaddidan, serta iman yang terus-menerus dan tajaddud, akan terbarukan. Wa hudan mutazayyidan, dan petunjuk yang bertambah-tambah. Wa basiratan fi dini, serta agama basiratan, menjadi melek pada agamanya, sadar. Ya, banyak yang sudah direvisi pendapat-pendapat melihat situasi terakhir Indonesia begini ini, bagaimana kita selaku seorang muslim nanti digugat tidak oleh Allah. Nah, itu kan orang bertanya-tanya. Ini yang membuat perasaan dan nurani anak-anak kita bergejolak melihat situasi seperti sekarang ini. Ya, apa yang kita bisa lakukan, karena khawatir nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Nah, ada yang kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kita serang saja? Nah, itu dipertimbangkan plus minusnya. Kesimpulannya, kalau kita nyerang sama dengan menelanjangi diri sendiri, yang rugi bangsa sendiri. Nah, itu kesimpulannya begitu. Kesimpulan orang-orang tua terakhir update. Jadi plus minusnya lebih banyak minusnya. Ya, sudah banyak dampak negatifnya, ekses negatifnya banyak. Dalam suasana keberagamaan, kita tahu pemilu saja kan tidak boleh sara, kan gitu kan ada tulisannya. Tidak boleh apalagi itu, ada larangan-larangan. Bisa diancam dengan pasal. Padahal yang begitu itu pimpinannya. Rakyat biasa menurut. Yaitu pakai teori pilkada sama dengan wani piro. Pilkada itu pokoknya ditafsirkan wani piro aja gitu. Sampai sekarang ini. Ya, belum terbarukan suatu saat kalau kita sudah bergengsi, suara nggak bisa dibeli. Nah, itu yang gengsi, yang bagus.
Itu yang bagus, ya. Yang ideal. Suara nggak bisa dibeli, karena suara adalah mewakili kehormatan. Seharusnya begitu. Tapi yang ngajarin yang punya jabatan sih. Bukan siapa-siapa. Rakyat penurut. Suruh datang, nggak diongkosi juga. Kalau di kampung sampai ngojek itu bolak-balik. Ya lumayan juga, ada yang bayar 50 bolak-balik. Karena ojeknya nunggu. Pulang lagi. Anau mahrumul khat. Fadala ala anau manta tulia alail kitab walam yastamila walam yusid anau mahrumul hadhi minar rahmah faqat fatal khairun katsir. Kata Imam Sa'di, kalau kitab Allah sedang dibaca sementara dia berperilaku berbeda, nggak mau dengerin, nggak mau diem, malah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bertentangan, maka dia sudah gagal mendapatkan rahmat. Tuh kata Imam Sa'di. Qala al-Qurtubi, qala nuqash ajma'alu tafsir ala anna hadza istima' fi salah maktubah wa ghair maktubah. Kata Imam Qurtubi, ahli tafsir semua sepakat perintah ini untuk sholat, untuk Quran yang sedang dibaca sedang sholat maupun di luar sholat. Jadi kita perintah mendengar, perintah memperhatikan itu bukan saja untuk makmum yang sedang mendengarkan ayat-ayat ini dibaca oleh imamnya, tapi juga berlaku untuk di luar sholat. Qala Syaukani kila hadzal amr khas bi waqti salah inda qiraatil imam. Kata Imam Syaukani, berbeda pendapat dia. Kata dia, ini saat sholat. Kewajiban ini saat sholat. Jadi makmum itu nggak boleh ngobrol. Ya memang benar, kalau ngobrol ya batal. Tapi di zaman dulu orang belum tahu. Ya, jadi saat imamnya baca, dia ngobrol. Ngomong-ngomong, tinggalnya di mana sekarang? Saya, oh ya, saya punya kesibukan apa Pak? Sampai ngobrol berdua. Zaman dulu begitu. Sampai kemudian ada perintah ini, fastami'u lahu. Dengarkan, diam. Kata Imam Syaukani, maka ini berlaku saat imam sedang memimpin, membaca. Wa ala sifatin mimma yajib ala sami' kila hadza khasun bi qiraati Rasulillah. Ada lagi yang mengatakan mengkhususkan bacaan Rasulullah. Kalau kita nggak wajib dengar. Ada lagi yang begitu. Ya jadi dia melebarkan. Tadinya kan sesek tuh. Nggak boleh. Pokoknya setiap dibaca, siapapun yang baca, apapun yang dibaca harus dengar. Tapi yang mengatakan, oh waktu sholat, dilonggarin. Ada lagi yang baca Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, berarti nggak berlaku. Ya kan? Sudah nggak ada Rasulullah. Duna ghairihi wala wajha dzalik, tapi tidak ada dalil. Jadi semuanya tidak ada dalil. Soal sempit dan lebar tadi. Ada yang mengatakan menyempitkan hanya bacaan Rasulullah. Nah, Rasulullah sudah nggak ada, berarti tidak berlaku lagi. Ada yang mengatakan bacaan imam untuk makmum. Makmumnya dengar, diam, tidak boleh ngobrol. Ada lagi yang mengatakan lebar, yang melebarkan. Wah, itu berlaku umum. Mau lagi sholat, mau Rasulullah yang baca atau orang biasa, kalau kita dengar ayat, harus didengar, harus diam. Qala Abul Muzaffar As-Sam'ani wa fil ayat qaulun tsalis anal murada bin nahyu anil kalam fi shalah qala Abu Hurairah wa hadza qaulun hasan. Kata Abu Muzaffar As-Sam'ani, ayat ini mengingatkan lagi sholat nggak boleh ada obrolan. Ya, sebab mengganggu bacaan imam. Ya, kalau saudara jadi imam, memang kalau ada suara-suara di luar suara kita, itu ngerecokin. Kadang-kadang suara kita aja ngerecokin. Suara kita ngerecokin kita. Coba saudara baca. Biasanya baca yang gremeng-gremeng.
Lalu satu saat dibaca keras. Nah, kaget. Suara sendiri, didengar sendiri, kaget sendiri. Nah, itulah kita. Biasanya dibacanya gremeng-gremeng tuh. Faidza quri'al Qur'an la gitu kan. Nah, sekarang dia jadi imam dibaca keras. Bacanya bener gak ya? Kadang-kadang begitu. Ya, jadi kapasitas seorang imam yang biasanya nggak terbiasa jadi imam, nah itu juga akan berpengaruh terhadap suara sendiri, apalagi suara orang. Sehingga anak-anak rame ketika sholat. Kalau kita bisa turut andil menjadi polisi. Di sini kan tidak ada polisi. Kalau di Arab kan ada askar. Askarnya emang nggak sholat, jagain orang sholat. Sebab kalau askarnya sholat dia nggak bisa berkutik kan, ada pelanggaran. Kalau kita di sini nggak ada askar, semuanya ikut sholat, anak-anak ribut, diam aja gitu. Begitu udah salam, mana tuh yang ribut? Alim semua. Ya susah. Kalau di sana kan ada askar, ditertibkan. Jangan ribut. Qala al-Qasimi zahir ayat yaqtadi wujud istima wal insat inda qiraatil Quran fi shalah wa ghairiha. Menurut Al-Qasimi, zahirnya ayat tidak ada yang menyempitkan. Ayat ini tidak mengarah kepada penyempitan atau pelebaran. Untuk siapa, nggak ada keterangan. Jadi berlaku umum. Ya, apakah Quran dibaca saat sholat, apa di luar sholat? Yang jelas, orang ya, kalau rekaman gimana kita suka nyetel itu, nyetel di di mobil, kita bawa mobil murattal. Kalau itu juga wajib didengar, berarti saudara ngobrol di mobil itu haram hukum. Kalau wajib didengar, berarti kalau kita obrolan lain, ya di mobil ngobrol itu jojong. Bacaan murattal, kita jojong ngobrol, berarti haram kita, karena kita ngerecokin. Ini kan bukan orang, rekaman kan? Nah itu tidak ada kesepakatan, di zaman Rasulullah tidak ada. Yang baru disepakati adalah mushaf kalau dibaca, disentuh, berwudu. Tapi kalau aplikasi nggak perlu. Nah gimana kalau bacaan ini? Bacaan ini boleh nggak? Bacaan ini apakah seperti manusia, dianggapnya rekaman itu seperti manusia hidup atau enggak? Kalau dia seperti manusia hidup, berarti statusnya sama. Ya kira-kira sendirilah. Kalau di toilet jangan dengerin murattal gitu kan. Sembari buang air dengerin murattal itu, ibadah. Baik ganjaran itu mah kira-kira jangan, itu menghina diri sendiri. Makanya kata syekh-syekh ini yang punya fatwa, kalau kita masuk toilet, nggak apa-apa. Quran HP yang di dalamnya ada murattal kita bawa ke toilet nggak apa-apa. Yang penting jendelanya ditutup, suaranya dimatikan. Jadi jangan sembari buang air kita dengerin, ini kan cukup lama nih. Nah kita lanjutkan. Qala Muhammad Rasyidida wala yajuz liqari ayaqra ala qaumil la yasamiunahu. Kata Muhammad Rashid Ridho, ya, melanjutkan perintah ayat ini, suruh dengar dan suruh memperhatikan. Jangan sekali-kali membaca Al-Quran kepada orang yang tidak dengar. Itu katanya gitu. Jadi ada orang, bakalnya dia nggak dengar, bakalnya ngobrol. Jangan baca di situ. Ya nggak boleh katanya. Kata Muhammad Rashid, wala yajuzu, tidak boleh bagi seorang qori membacakan Quran kepada kaum yang tidak mendengarkannya. Dia ngobrol sendiri, kita baca sendiri, nggak boleh. Kita harus hormati kalamullah ini. Fa in kana fil majlis katsiru minan nas yastami wa yunsitun fashadda ba'du bi munajati sahibi bil jambi min ghairi tahwish al qari wala al mustamin. Kanal khutbu fi hadza hayyinan la yaqtadi tarka qira'ah wala yanafil istima. Kalau di satu majlis banyak orang,
Mereka memang ngobrol, tapi obrolannya itu tidak lebih tinggi suaranya daripada ayat Quran. Jadi nggak ngerecokin. Itu no problem, tidak ada masalah. Tapi kalau suaranya lebih tinggi daripada ayat yang dibaca, lebih baik jangan baca. Ya. Jadi karena ini kalamullah, tidak boleh dikalahkan oleh kalamun nas. Wa yajibu ala kulli mu'min bil Qur'an ayahrisa ala istimai inda qiraatain kama yarisu ala tilawati. Setiap mukmin wajib ketika Quran dibaca untuk didengarkan. Wa ayata'adabu fi majlisi tilawah, serta beradab. Kita tetap memperlakukan adab saat dibaca. Wa malaku hadza adab liqari ayakuna minhu wala min ghairihi. Yang harus beradab itu adalah qari, pembacanya. Ala yakuna minhu wala min ghairihi wala min hal makan ma yu'adu fi i'tiqadi aw fi urfin nas munafiyan adab. Jangan sampai baik qari, pendengar atau yang hadir timbul hal-hal yang mengurangi kesopanan. Sebab seseorang sedang membaca kalamullah. Wa alam anna quwwatad din wa kamul iman wal yakin la yahsuna illa bi katsiratil Quran. Ketahuilah, kekuatan agama itu ada pada membaca Quran. Banyak membaca Quran dan mengartikan isinya. Nah inilah namanya tafsir. Ma'tadabir bi niyatil ihtida wal amal bi amri, serta tadabur, direnungkan. Sebab dalam surat Fussilat, surat ke-41, ayat 26, ada siasat dari orang kafir ya dengan mengeraskan suara. Jadi cara mereka untuk ngerecokin orang Islam ketika Rasulullah membacakan ayat, mereka meninggikan suara, menimbulkan kegaduhan, supaya suara Rasulullah tidak didengar. Nah ini terdapat dalam surat 41 ya, ayat 26. Allah berfirman, wa qala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Quran yang lagi baca tuh, jangan dengerin. Wal fihi, dan buatlah kegaduhan, la'allakum taglibun, supaya kalian menang. Tapi kemudian Allah menurunkan huruf hijaiyah di awal surat. Ya, contohnya nun, qaf, alif lam mim. Ini tidak biasa dipakai suara, dipakai percakapan. Aneh itu, ngomong apa tuh? Ngomong apa tuh? Akhirnya mereka dengar lagi. Tuh. Jadi Allah kemudian menurunkan ayat-ayat seperti itu yang diawali dengan huruf hijaiyah. Karena tidak ada orang Arab kalau mau ngobrol dia memanggil huruf, nggak ada. Ya, contohnya apalagi kaf, ha, ya, ain, sad, nggak ada. Lalu baru ngobrol. Nah itu jadi disebabkan oleh perkara tadi. Mereka membuat ulah supaya ayat-ayat ini tidak sempat didengar dengan meninggikan suara. Wa fil ayat qaulun hakal razi wa tansaralahu qala wa huwa ana qaul wa idza quri'al Qur'an fastamilahu khitabun ma'al kufar fi ibtidai tabligh. Nah, kata Ar-Razi, ayat apabila Quran sedang dibaca, dengar dan perhatikan, ini itu ditujukan pada orang kafir pada awal tabligh. Rasulullah ketika tabligh ya direcoki terus. Walaisa khitaban ma'al muslimin, tidak ditujukan kepada kaum muslimin, kata Ar-Razi. Ya kalau bukan buat kita aman ya. Wa hadza qaulu hasad munasib wa qaulun hasanun munasib. Ini adalah pendapat yang baik serta cocok. Nah, ya cocok lah, seperti jadi kita tidak menjadi tertuduh ya.
Wa taqriruhu anna wa ta'ala haka qabla hadil ayat anna aqwama min kufar yatlubuna ayati maksusat wa mu'jizati maksusat. Karena menurut Ar-Razi sebelum ayat ini Allah menjelaskan kejadiannya ada beberapa orang kafir minta diturunkan ayat. Mana ayatnya? Belum turun. Udah ngarang aja kan kemarin tuh. Laulat stabaitaha, kenapa kamu karang aja sendiri? Nah, setelah turun direcokin. Jadi memang orang itu kalau sudah faktornya nggak suka, ya susah ya. Apapun yang diberikan tetap orang andel. Minta begitu dikasih, minta yang lain. Dikasih yang ini, minta yang itu. Minta yang itu, diberikan yang ini. Fa idza kana nabi la yatihim biha qalu laul sabaya. Ketika nabi tidak datang dengan ayat, lalu mereka minta, "Mengapa engkau tidak karang sendiri?" Fa amara Allah Rasulullah ayyaqulu jawaban an kalamihim. Maka Allah menyuruh Rasulnya menjawab, "Innahu laisa li an aqtari ala rabbi." Aku tidak pernah usul. Jadi yang namanya turunnya ayat itu tidak bisa direquest. Ya, tidak bisa request dulu seperti kita kalau di radio, di medsos, kita request lagu dalam majlis apa? Request. Nggak bisa. Jadi ayat itu tidak bisa diminta oleh Rasulullah SAW, nggak bisa. Maka kalau Anda perhatikan, tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ini karena ada request. Contohnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya, kan request itu berarti mereka bertanya tentang khamr, minuman keras dan berjudi. Itu udah request. Tapi ada yang tidak request, yaitu apa? Innama harrama hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian. Ya. Bangkai, darah, babi. Nah ini tidak berdasarkan request. Langsung Allah berikan. Nah, jadi kalau ciri ayat yang ada request itu pasti ada asbabun nuzulnya. Karena yang punya kepentingan adalah Allah tidak terikat oleh sebab. Allah tidak terikat oleh sebab. Seperti kita ya. Maka Allah nyaman-nyaman aja menurunkan kapan, kepada siapa, berapa jumlahnya, itu terserah Allah. Nah, beberapa orang kafir nggak terima. Wah, harusnya tolong kenapa nggak ada ayat yang turun? Kenapa tidak ada mukjizat? Kenapa kamu tidak kaya? Dan biasanya kan orang datang itu kan untuk berobat. Orang datang ada kepentingan. Tolong sih, itu kan orang datang ke dukun tuh. Orang datang ke dukun kan untuk mendapatkan jawaban kan. Minta apa, minta apa. Nah ini kadang-kadang datang kepada Rasulullah nggak bisa. Walaupun tidak semuanya. Wadhkur rabbaka, ayat selanjutnya. Ingatlah Tuhanmu. Fi nafsika, dalam dirimu. Tadarru'an, dengan rendah hati. Wa khifah, dan lirih. Dunal jahri, nggak perlu keras-keras. Ya, minal qauli, dari ucapan. Bil gudu wal asal, di pagi dan petang. Inilah yang menginspirasi manhaj salafus salafi, ya, manhaj salaf untuk tidak keras-keras kalau berzikir. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah Anda termasuk ghafil, lalai. Kita diminta untuk ingat Allah dalam diri kita. Maka itulah namanya takwa. Takwa itu kesadaran yang mendalam akan hadirnya Tuhan. Hadirnya Allah. Bentuknya macam-macam kesadaran itu. Bisa dengan berzikir, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan sedekah. Itu dampak dari takwa. Tapi takwa itu sendiri ada kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Ya, kalau ulama mendefinisikan dengan gejalanya, taat kepada perintah, menjauhi larangan, itu mah gejalanya.
gejalanya. Contohnya begini, kita sebagai bapak ya bisa menilai anak kita nurut, artinya anak soleh ya. Anak kita mungkin lebih dari satu, kita bisa mengatakan anak saya yang ini soleh nih. Dari mana? Taunya dari mana? Dari gejala kan, disuruh nurut, nggak pernah ngeyel gitu kan. Tapi apa betul-betul dia soleh? Betul-betul soleh, Anda nggak salah lihat. Sebab dalam ayat Quran ada la tadrun, kamu tidak pernah tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa di antara kalian yang siapa di antara mereka yang bermanfaat untukmu. Di depan Anda dia nurut. Apakah berarti dia betul-betul nurut? Kalau dia nurut sejati, masih hidup atau sudah tidak ada, sama saja. Dia akan mendoakan, ya Allah, aku berhasil karena ayahku. Lapangkanlah kuburnya, maafkanlah kesalahannya, ampuni dosa. Dia akan terus berdoa. Mau ada, mau nggak ada, itu soleh sejati. Karena itu kan Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam, jika anak Adam meninggal, inqata amalu, maka rekeningnya sudah tutup. Tutup rekening. Illa min salas, kecuali dari 3 jurusan, kecuali nerima transfer dari 3 posting. 1, sedaqatin jariyah. Sedaqah jariyah pelakunya siapa? Yang bersangkutan waktu hidup kan? Berarti ini sisa petilasan. Ilmin yuntafa'bi, ilmu bermanfaat. Siapa pelakunya? Yang bersangkutan. Benar nggak? Sekarang yang ketiga, waladin salihin. Pelakunya siapa? Waladin salihin. Pelakunya kita dong. Hanya berapa menit tuh? Hanya berapa menit tuh kelakuan. Istri mengandung 9 bulan. Akibat kita kan. Keluarlah anak kita. Tapi pelakunya anak kita setelah kita tiada. Waladin, karena waladin salihin juga bekas kita. Kan begitu kan? Ada 3 yang masih bermanfaat katanya. Sedaqah jariyah. Pelakunya siapa? Yang bersangkutan waktu hidup kan? Waktu hidup dia memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia yang awet. Maka dipilihlah wakaf. Tanah wakaf. Karena tanah nggak pernah busuk kan? Awet. Masjid nggak pernah busuk. Tapi apa cuma itu? Ya banyak. Contohnya Anda menggali sumur. Sumur itu dipakai oleh satu kampung. Itu juga sama. Nah, wakaf itu berhenti. Yang namanya wakaf itu berhenti. Berhenti untuk diakui sebagai pemilik. Jadi kita tidak berhak lagi, oh itu punya saya. Nggak bisa. Kalau kita sudah wakaf, berarti ini untuk milik umum. Dikembalikan kepemilikannya kepada Allah. Itu arti wakaf. Mushaf. Termasuk wakaf. Anda membiayai sutra tuh, sutra kayu itu. Selama dipakai. Itu sedekah jariyah. Apalah yang awet. Ya, atau usaha produktif. Contohnya kita punya toko. Sewa toko diberikan untuk sedekah. Kan terus menerus tuh. Ya, walaupun dia sudah wafat, ada tuh situ. Ini wakaf haji siapa gitu. Tulisannya tuh situ. Ruko yang buat. Bukan ini. Ini menjelang sini haji rohana apa cewek itu. Ini loh ruko ini yang buat rumah makan itu. Pendilan, jadikan ruko. Itu produktif namanya. Nah, itu banyak hal. Nah, yang kedua, ilmin yuntafa'bi, ilmu yang bermanfaat. Maka banyak orang mengarang buku, karena buku itu awet. Apalagi sekarang buku tidak ditentukan oleh lembaran kertas, tapi bisa ditanam di
medsos, ya, bisa dicetak ulang. Yang sudah ribuan tahun bisa dipanggil lagi. Asal masih ada pembacanya. Nggak tahu dimuat di Google itu bayar apa enggak. Kalau kita masukkan ke aplikasi, kita bayar nggak? Contohnya Pak Hilman punya karya, kesimpulan contohnya, pandangan hidup saya contohnya, masukin ke situ. Sehingga orang bisa download. Kita bayar nggak ke situ? Oh, kita yang dapat. Oh gitu. Kita dapat. Tapi kita mencantumkannya bayar nggak? Nggak bayar ya? Karena kita punya produk kan, kalau nyuruh medsos supaya disiarkan kan bayar. Ya, kita punya produk apa, makanan apa, ya iklan gitu. Kita bayar kan? Kalau itu enggak ya? Nah itu ilmu yang bermanfaat. Tapi ada di antara umat Islam yang bayarannya pun dia nggak mau, sedekahkan. Makanya bisa di-download oleh siapapun. Tapi ada lagi yang mengatakan tulisannya la yajuzu tabu hadzal kitab ila bi'izni ahli. Tidak boleh mengcopy, tidak boleh mendownload kecuali seizin keluarga. Nah, itu berarti harus bayar. Harus bayar pemiliknya. Tapi ulama-ulama yang saleh free. Dia tambah senang, banyak yang baca, yang banyak bermanfaat, jadi pahalanya mengalir banyak. Nah, kalau kita punya keluarga, Anda jangan mengkomersilkan itu. Contohnya Anda punya ayah, punya karya. Contohnya kakek Anda, Hamka. Udah punya karya Hamka, lepasin aja udah. Siapapun yang mau baca. Sehingga pahalanya banyak. Jangan dihalangi oleh kita. Kebanyakan ini anak-anak yang menghalangi. Minta royalti ya. Minta royalti. Dibuka aja untuk umum. Nah, yang ketiga, waladin salih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Jadi anak bisa disebut soleh bukan hanya orang tuanya saat hidup, sudah meninggal juga tetap dia berkarya, dia berdoa. Karena sesoleh apapun seorang anak, tetap hasil karya ayahnya. Sebejat apapun orang tua, tetap keberadaan seseorang itu tidak bisa lepas dari bapaknya. Ya kan? Jadi sudah saatnya lah kita berdoa untuk mereka. Paling tidak harapan kita adalah nanti kalau di akhirat bisa bareng. Kan begitu kan? Kita kan tidak tega kalau tempatnya berbeda. Baik, itu. Untuk ayat kita lanjutkan dengan hadis. Beberapa menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi an salah nih. Ini bacaan saya sudah sampai di sini. Babu majafil jari bi amin li imam wal makmum fi ma yajharu fil qiraah wa ikhfauha fi ma yakhfa alai. Bab tentang amin. Tentang amin. Saya udah berulang-ulang soal amin ini saudara, dalam bahasa Arab itu ada 3 bacaannya. Tapi pengertian berbeda-beda. Membaca amin. Jadi amin itu harus dibaca sesuai dengan walad dhalin. Anunya apa? Panjang pendeknya. Jadi a kan do. Tapi bukan bukan. Amin. Harus begitu. Jadi kalau kita bacanya amin, itu berbeda artinya. Atau amin, beda. Jadi jangan dikira sama. Amin, beda. Amin. Itu yang benar. Kalau amin artinya kabulkanlah doa kami. Arti amin itu kabulkanlah doa kami. Namanya isim fi'il bimana istajib du'ana. Kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau amin itu artinya orang yang jujur. Amin. Atau amin itu berarti amankan. Artinya amankan. Makanya jangan salah. Satu saat ada orang jadi imam,
Kayaknya aminnya begitu. Amin. Tiba-tiba ada yang datang. Apa sih Pak manggil-manggil? Katanya anaknya Amin namanya. Nama anaknya Amin. Apa sih Pak manggil-manggil orang lagi sholat ditanya. Nah, jadi harus begitu. Kenapa kita harus membaca amin? Dulu ada seorang kiai mengatakan amin itu tidak sunnah katanya. Saya tentang itu. Saya ngomong gini, Abah itu jangan selalu menganggap pendapat Abah itu benar. Ini adalah ucapan Nabi, harus nurut Nabi. Islam ini bukan karya Abah. Abah bertugas kayak saya menyampaikan doa. Kalau ada katakan ada, kalau nggak ada katakan nggak ada. Memang amin itu tidak ada dalam Quran. Tapi kita sholat ini bukan Quran saja, malah nggak ada aturannya sholat. Tentang sholat dalam Quran kan? Ruku, sujud, habis ruku, kemudian sujud, iktidal, ada nggak dalam Quran? Kan tidak ada. Kalau kita mau menjalankan sholat hanya dengan Quran, nggak mungkin bisa. Sebab aturannya ada dalam hadis. Jadi ceritanya dia nolak hadis. Dia nolak hadis. Apa yang membedakan Quran dan hadis? Saya ngomong begitu. Kan Rasulullah yang ngomong, ini Quran, ini hadis. Kalau Rasulullah tipe orang yang tidak amanah, bisa saja hadis yang ngomong Quran, Quran dibilang hadis. Tapi karena beliau dijamin jujur, ya, maka harus mengucapkan apa adanya. Nah, kenapa kita harus sakral mengatakan amin, momen yang penting. Nah, kata Rasulullah begini dalam hadis muttafaqun alaih. Fa innahu. Jadi kalau imam membaca ghair maghdubi alaihim waladdallin, Rasulullah mengatakan faqulu, katakanlah amin gitu. Rasulullah nyuruh. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa, yang cocok, yang ngepas ucapannya dengan ucapan malaikat, kalau ngepas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa telah lalu. Kan itu momen yang sangat berharga, saudara. Jadi kita jadi imam itu jangan terlalu pelit mengucapkan amin itu. Walaupun itu produksi dia waladhalin, tapi dalam soal amin dia harus ngomong amin. Jadi imam, makmum juga yang cocok, imam dengan makmum cocok dengan malaikat, ini dijamin akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang nggak mau dosanya diampuni? Ya kan? Itu pesan dari guru saya pernah begitu. Kalau kamu jadi imam tuh jangan pelit mengucapkan amin sekeras waladhalin gitu. Jadi amin umat-umat gitu. Jadi yang jangan pelit seorang imam untuk mengatakan sekeras waladhalin amin. Sedang ritual. Ya dia ada jelas kayak gitu. Jadi amin mulutnya mangap gitu. Kalau murid bisa saya selentik. Dan saya guru kan. Keras, mangap. Kayak gitu. Iya kalau ngajar, guru kan supaya nanti dia turun di masyarakat itu benar. Takutnya menceng. Sejak dari pesantren menceng, nanti kesananya menceng. Jadi dari pesantren harus lurus. Harus tegas. Ada lagi yang gimana ya. Kalau zikir, gitu-gitu tuh. Geblak sama saya itu. Diam. Takutnya kelajon, maksudnya nanti turun ke masyarakat begitu. Nanti dikiranya ajaran dari pesantren. Ya kan? Bahaya ini. Gurunya siapa? Nunjuk saya. Jadi ada yang begitu. Baca Quran begitu. Keplak sama saya. Pok, diam. Ada yang begitu. Ini tubuh kita ini harus kita diam. Masa kita yang ngatur nggak bisa sih? Diam. Gitu kan. Jadi
Orang yang menambah Robbik Firly itu egois. Falsafahnya kenapa? Dia ingin dosanya diampuni. Robbik Firly kan ampuni dosaku. Terus yang mengamini semua. Iya. Kalau dia benar, kalau benar ya. Tapi ini juga kalaupun benar juga bid'ah. Gak ada petunjuk Nabi. Kalau dia tidak egois, dia akan begini. Rabbana ighfir lana. Harusnya begitu kan? Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya. Tapi dia Robbik Firly, dosaku. Orang yang suruh mengaminkan, enak aja. Itu egois itu. Gak boleh. Apalagi tidak ada petunjuk Nabi. Kalaupun ada petunjuk Nabi, seharusnya kalau dia tidak egois nih, kalau boleh, Rabbana ighfir lana dzunubana. Amin. Itu kan? Kan arti amin itu yes, oke, mantap. Nah, begitu kan? Artinya begitu. Itu. Iya setuju. ACC. Jadi kayak remeng-remeng sih. Iya orang-orang gitu kan. Wong, semoga kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, tidak dimurkai, tidak sesat, kan benar tuh. Yes, oke, bagus, kan begitu. Anak muda, kayak kedinginan sih. Ya kan? Nah, ini kritik untuk kita semua yang semangat sih. Ini momen sedang menghadap Allah yang benar. Yang sudah diajar oleh Kopassus tahu tuh. Pak Andi. Iya katanya. Katanya lampunya dimatikan apa-apa itu. Suruh jalan. Nah sekarang gerakannya harus betul-betul terlihat sebagai pernah dilatih Kopassus gitu. Iya gitu, maksudnya ada bekasnya gitu. Oh. Lalu orang menilai pantes wong dulu gurunya Kopassus. Begitu loh maksudnya. Gitu kan? Ya menurut saya begitu, jangan gremeng-gremeng. Kan kita sepakat apa yang diucapkan oleh imam itu benar. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, berikanlah petunjuk kami di jalan yang lurus. Jalan yang pernah Engkau berikan kepada orang-orang terdahulu, bukan jalan yang Kau murkai, bukan pula yang sesat jalan. Yes, benar. Kan begitu kan? Tapi diungkapkan dalam bahasa agama, amin gitu. Bukan yes, iya. Waduh. Dari mana itu? Itu kalau dalam bahasa kita begitu. Dalam bahasa kita itu begitu. Supaya kita ngerti, oh itu artinya amin dalam bahasa agama. Amin. Keseragaman. Bayangkan kalau diserahkan pada bahasa masing-masing di Mekah bagaimana? Enggak rusuh tuh. Sana ngomong apa? Bahasa masing-masing. Nah itulah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi kita dan menenangkan kita, melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita tidak lupa berdoa, semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, dipenuhi berkahnya, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.